Shalom, puji nama Tuhan. Perkenalkan, nama saya Trivena Juliana Borsi Barani. Saya dari kelas 12 APL. Di sini saya akan menyampaikan sharing firman Tuhan mengenai demokrasi dan HAM menurut iman Kristen. Sebelumnya di sini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mengangkat satu lagu pujian kita. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam roh dan kebenaran, kami kembali bersyukur Tuhan pada saat hari ini kami masih boleh hidup. Itu semua karena berkat dan anugerah-Mu. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau pakai hamba dengan luar biasa, pakai kata-kata hamba untuk menyampaikan hal yang benar. Biarlah juga Tuhan yang mendengarkan dapat menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang demokrasi dan HAM menurut iman Kristen atau menurut Alkitab. Nah, sebelumnya kita harus memahami apa itu HAM. HAM menurut Alkitab ialah hak yang paling melekat dalam kehidupan manusia yang sangat kodrati yang sudah dianugerahkan Allah kepada manusia. Sedangkan kalau kita pelajari dalam PPKN atau dalam kehidupan sehari-hari, bahwa HAM adalah seperangkat yang melekat pada diri seseorang yang tidak dapat diganggu-gugat lagi. Nah, tapi dia memang hampir sama. Namun kalau dalam iman Kristen ini adalah hak yang telah dianugerahkan Allah. Nah, ada sebuah ilustrasi dari Perjanjian Lama, di mana dalam Perjanjian Lama itu ada seseorang yang tidak mampu. Ia bisa memberikan dirinya untuk diperbudak oleh orang yang lebih mampu, yang dimana disebut dengan tuan. Dan si tuan itu berhak penuh terhadap orang yang tidak mampu tersebut, baik itu dipekerjakan secara paksa, menganiaya, ataupun melakukan apa saja kepada si hamba tersebut dengan sesuka hatinya. Nah, yang jadi pertanyaannya pada saat hari ini, pada saat hal-hal yang terjadi sekarang, apakah setelah melihat peristiwa di Perjanjian Lama tersebut, juga bahkan kita tahu Abraham atau nabi-nabi lainnya juga memiliki budak-budak meskipun mereka memperlakukannya berbeda-beda, apakah karena mengambil dari peristiwa tersebut sehingga orang-orang tidak sedikit lagi melakukan perbudakan terhadap sesamanya atau tidak menghargai HAM sesamanya yang dianiayanya pada setiap orang. Nah, mari di sini kita mengetahui menurut Alkitab apa saja. Di sini Allah membiarkan manusia untuk memilih. Nah, sebagai orang yang percaya akan Kristus, pastinya lah manusia ingin melakukan kehendaknya itu sesuai dengan maunya Allah. Sebagaimana pandangan Allah, seperti itulah kita memandang dan menggunakan hak yang dianugerahkan Allah kepada kita.
sehingga kita tidak menggunakan hak dengan semena-mena kita, hak dengan sesuka kita. Misalnya dalam perkumpulan, di situ manusia sesama kita berhak mengeluarkan pendapat, namun di situ kita tidak menghargai pendapatnya, kita mengedepankan ego kita. Di situ adalah salah satu contoh kita melakukan hak kita dengan sesuka hati atau semena-mena. Bahkan yang harus kita lakukan adalah dengan cara menghargai, menghormati, bahkan saling mengasihi dengan sesama. Dan sangat saya tekankan, sangatlah Anda salah jika Anda mengambil bagian yang bukan menjadi milik Anda sendiri, namun mengambil hak-hak orang lain, seperti yang saya katakan tadi. Misalnya dalam musyawarah ada hak seseorang untuk mengeluarkan pendapatnya, namun di situ kita mengambati atau menghalang-halangi pendapat mereka. Terus misalnya juga pada seseorang bekerja, melakukan pekerjaannya dan ia mendapatkan upah dari hasil kerjanya, kita merampas hak dia, itu kan hak mereka karena mereka sudah melakukan pekerjaan. Namun kita merampas hak tersebut, itu sama saja kita mengambil bagian dari orang lain. Itu adalah bukan kehendak yang diinginkan Allah. Nah, ada beberapa bagian Alkitab secara ekspresif mengenai nilai-nilai HAM menurut Kristen. Ada 4 dia. Yang pertama, karunia dan anugerah. Kedua, ditetapkan Allah. Ketiga, kebebasan terarah. Keempat, buah Roh Kudus. Nah, yang pertama di sini karunia dan anugerah. Menurut iman Kristen, kehendak bebas itu sebenarnya adalah tujuan karunia Roh Kudus, sehingga patut diketahui bahwa ini adalah pemberian Allah yang mencintai manusia. Awal mula hak asasi diberikan Allah itu bukan untuk kita semena-mena melakukan sesuatu, bukan artinya kita sesuka hati meminta kepada Tuhan. Namun awal mula Tuhan memberikan hak itu ialah supaya manusia secara sadar memilih kemuliaan Allah daripada lainnya. Yang kedua, ditetapkan Allah. Tuhan memberikan HAM kepada manusia bukan berarti manusia melakukan haknya itu dengan semaunya. Namun di sini Allah memberi ketetapan atau batasan kepada kehendak manusia supaya hak yang manusia lakukan itu sesuai dengan perintah Allah, seperti yang 10 firman Tuhan. Bukan berarti saat manusia memiliki kehendak bebas, maka manusia bebas melakukan apa yang ia mau tanpa konsekuensi. Jika manusia melakukan asal mula dosa menurut Alkitab, tentu saja ada harga yang harus kita bayar. Karena itu hendaknya kehendak bebas ini dijalani harus penuh dengan hikmat dari Allah. Jangan asal saja dan gunakan untuk sesuatu hal yang sesuai dengan kehendak Allah. Yang ketiga, kebebasan terarah. Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa kehendak bebas itu ada batasannya, ada ketetapannya. Itu merupakan sesuatu pemberian Tuhan yang tetap dengan batasan. Dalam arti hak itu merupakan suatu yang mutlak, namun tetap terarah, namun tetap sejalan seperti itu sesuai dengan firman Tuhan. Karena Tuhan tidak ingin umatnya jatuh ke dalam dosa. Yang keempat yaitu buah Roh Kudus. Dalam melakukan hak kita harus mengutamakan buah Roh Kudus yang terdapat dalam Galatia 5 ayat yang 22 sampai 23. Beginilah firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, dikatakan tidak ada hukuman yang menentang hal-hal itu. Jadi pada saat kita melakukan hak kita harus memperhatikan buah-buah Roh Kudus tersebut. Jadi kita harus mementingkan
adanya kasih. Karena dari ke-9 buah-buah Roh Kudus itu yang paling penting adalah kasih. Nah, bagi siapa yang susah melakukan kasih, yang susah menerapkan kasih dalam kehidupan sehari-hari, maka ia juga susah menghargai pendapat orang lain, menghargai sesama itu sendiri, karena dasar dari segala sesuatu ialah kasih. Nah, di sini saya tidak memperpanjang khotbah saya lagi, dan saya juga mohon maaf karena di sini saya masih belajar, dan marilah kita untuk menerapkan hak asasi yang dianugerahkan Tuhan ini dengan baik, dengan memperhatikan nilai-nilai iman Kristiani dan tetap menghargai sesama kita. Semoga apa yang boleh saya sampaikan boleh bermanfaat bagi saya, bagi teman-teman, bagi siapapun yang mendengarkannya, dan boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, di sini saya akan tutup khotbah saya. Saya akhiri dengan doa. Kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, terima kasih buat berkat-Mu, buat firman yang boleh kami dengar. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kehidupan kami dan boleh kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah kami Tuhan juga menghargai pendapat sesama kami, menghargai hak-hak sesama kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.